Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 412. Kaori yang diantar mamanya, diiringi pula teman-temannya, berjalan menuju ke ruang tamu, ke tempat acara pernikahannya. Kaori deg-degan jadinya, perasaannya tak bisa ditahan. Seperti keadaan yang normal, tak lama kemudian, Kaori keluar. Ia bersama mamanya, serta pula tantenya, tamu-tamu yang hadir di situ. Seketika itu juga, langsung melihatnya, mereka pun merasa takjub akan kecantikan Kaori, sang mempelai wanita ini, yang begitu mempesona. Lalu salah satunya berkata, putrinya Pak Henry itu benar-benar istimewa, memang pantas bersama tuan muda. Dan Kenshin pun sama, saat melihat Kaori, ia pun jadi terheran, seperti tak mengenal, merasa baru berjumpa, karena Kaori nampak beda, yang berpenampilan seperti ini, jadi lain dipandangnya. Hal itu bisa dimaklumi. Kaori yang biasa saja, dirinya sudah cantik, apalagi dengan gaun pengantin, malah makin ciamik. Kenshin jadi tergoda, melihat calon istrinya, dan tak menunggu lama, acara utama dilakukan. Pak Penghulu membuka percakapan. Singkat cerita, sebuah pernyataan diuraikan. Kenshin disuruh mengucapkan kalimat-kalimat suci yang ada di pernikahan. Kenshin pun mengiyakan. Ia nampak bersiap dengan mengikuti ejaan yang diucapkan Pak Penghulu. Kemudian setelah itu, Kenshin bicara sendiri, tanpa terbata-bata, tanpa mengulang kata. Kenshin mengucapkan semua, seperti yang disebutkan para tamu yang hadir di situ. Mereka pun mendengarnya, termasuk para saksinya, kedua orang tua dari masing-masing mempelai, ayah dan mamanya Kenshin. Begitu halnya Pak Henry dan istrinya. Mereka jadi terharu akan semua itu. Keputusan pun dibuat ketika ditanya Pak Penghulu. Kedua orang tua dari mempelai tersebut menyatakan sah. Semua kerabatnya pun sama. Mereka serentak menjawab dengan ucapan sah, yang itu artinya kini telah resmi, Kenshin dan Kaori menjadi suami istri. Dan seketika itu, Kenshin melihat Kaori. Kaori pun sama, melihat Kenshin. Kemudian tiba-tiba, di depan banyak orang, Kenshin mencium keningnya Kaori. Dengan pelan-pelan sekali, Kaori pun terkaget. Semua orang yang melihatnya, tersenyum seketika. Sungguh tak menyangka, tuan muda sudah berani melakukan dengan terang sekali. Kaori pun demikian, jadi terharu rasanya. Seperti mimpi saja, dirinya dinikahi oleh cleaning service-nya sendiri. Dan sejenak itu, Kaori jadi teringat akan pertama kali saat bertemu Kenshin. Dirinya yang tak terima, dibuatkan segelas minuman, menegurnya dengan marah. Tak disangka kini, malah jadi jodohnya, menjadi pasangan hidupnya. Kaori yang dicium keningnya, jadi menitikkan air mata. Bahagianya tak terkira, akhirnya bisa menikah dengan seseorang yang sangat dicintai. Lalu Kaori pun sama, mencium tangannya Kenshin. Hal itu disaksikan oleh banyak orang yang hadir, termasuk ayah dan mamanya. Sejarah pun diukir, di tanggal 22, bulan kedua, di tahun 2022, Kenshin dan Kaori sudah resmi menikah, menjadi suami istri. Ucapan selamat pun disematkan pada kedua orang yang lagi bahagia. Kenshin dan Kaori menjawabnya dengan satu persatu, sibuk menyambut tamu-tamu yang sedang mendatangi. Tak lama berselang, waktunya pun tiba. Kini acara dilanjutkan ke gedung pernikahan, di mana pesta digelar. Mereka pun naik mobil yang dihias dengan bunga. Dan peristiwa hari ini sungguh istimewa sekali. Banyak pemimpin yang hadir di acara nikahan itu. Pak Mori sibuknya setengah mati menyambut tamu-tamu penting. Bang Hotman pun demikian, sudah hadir di lokasi, termasuk pula Pak Michael, Pak David, Pak Chandra, dan semua atasan, serta pemimpin perusahaan, sudah ada di gedung itu. Demikian halnya, rombongan anak yatim piatu, turut serta diundang, menghadiri acara ini. Tak lupa juga, para pekerja cleaning service, dan semua karyawan, baik office boy maupun pekerja sopir, dan juga lainnya, yang bekerja di tempatnya Kaori, turut serta dihadirkan, diundang ke acara ini. Mereka berbaur bersama, dengan orang-orang yang kaya, tanpa ada rasa yang beda. Semua dianggap sama,
Karena Tuan Muda adalah orang yang sederhana, acara demi acara digelar. Dari awal hingga pertengahan, hingga pula menjelang akhir. Namun Iwan sampai saat itu tak kunjung terlihat. Dirinya belum datang. Padahal kawan yang paling dekat, Kaori pun sampai bertanya, "Sai Mas Iwan kemana ya? Kok belum datang ke sini?" Baririn pula belum tiba. Kenshin menjawabnya, "Iya nih Kaori, aku juga berpikir seperti itu. Mungkin Iwan dan Ririn masih mencari kali ya. Kado untuk kita berdua. Padahal aku tadi sudah bilang, nggak usah beli ini itu. Nggak usah pakai kado segala. Kan di semua undangan, kita sudah mencantumkan. Datang saja nggak pakai hadiah. Apalagi memberi uang. Kita kan sudah menulisnya di setiap undangan." Kaori pun menjawab, "Iya saya emang sih gitu." Kenshin lalu bertanya, "Kok kamu Kaori, masih saja panggil aku sebutan itu? Bukannya kita sudah resmi, kamu jadi istriku?" Kaori pun tersenyum. Ia pun bicara, "Iya sih emang. Terus aku harus panggil kamu apa ya? Aku masih nggak tahu nih." Wajahnya Kaori nampak manja, penuh ceria dan senyuman. Dan Kenshin lalu menyahutnya, "Ya panggil terserah kamu aja lah. Entar kalau kita punya anak, baru kamu pikirkan itu. Panggil lain juga nggak apa." Waduh, Kenshin sudah nggak sabar bicara seperti itu. Dan Kaori makin manja, malah berbisik ke Kenshin, "Kamu Sai bisa aja kalau bilang. Ya udah deh aku menurut saja." Kaori tersenyum-senyum, dan acara sudah berjalan. Telah mendekati akhir, para tamu-tamu mulai pulang. Pesta perlahan mulai berhenti. Beberapa orang terlihat masih di situ. Mereka yang belum pulang, berdiri menikmati makanan, dengan saling bicara, antara satu dan lainnya. Suasana pun nampak bahagia. Begitu pula dengan Sirena, pemilik restoran roti, yang masih ada di tempatnya. Bersama dengan para karyawannya, Sirena merasakan juga. Ia turut bersuka cita. Temannya Kenshin sudah menikah. Meskipun ada sedikit rasa kenangan yang tertinggal, Sirena bisa mengerti, bisa pula memahami, bahwa semua ini sudah digariskan yang di atas. Tiap-tiap orang sudah ditentukan akan takdirnya masing-masing. Sampai saat itu, acara pernikahan tersebut masih terasa meriahnya, walau sebagian orang sudah meninggalkan tempatnya. Namun, di tengah hal yang bahagia, di situasi seperti itu, tiba-tiba saja sesuatu tak diinginkan terjadi. Iwan tiba-tiba terlihat. Ia berlari dengan cepatnya dari arah pintu samping menuju tempatnya Kenshin. Iwan langsung menutupkan badannya. Iwan melindungi Kenshin karena ada bahaya. Semua orang melihatnya, jadi terkaget sekali. Ada hal apa ini? Dan belum sempat berpikir tentang apa yang terjadi, terdengar suara sebuah tembakan meluncur ke arahnya Kenshin. Namun karena sigapnya Iwan, Kenshin jadi terselamatkan. Kejadian itu begitu cepatnya, sungguh tak bisa disangka. Ada orang yang menyamar menjadi tamu di acara ini, berniat buruk ke Kenshin. Dengan cara seperti itu, Kenshin pun selamat. Namun, sebagai gantinya, Iwan yang terkena tembakan. 2 peluru bersarang di punggungnya, dan penembak itu langsung dijatuhkan oleh pengawal yang berjaga. Suasana panik pun tercipta. Acara yang bahagia menjadi duka. Kenshin menolong Iwan, lalu dipanggilkan ambulan, dan Kaori jadi takut sekali. Memeluk Kenshin dengan eratnya. Bos besar pun murka. Beliau menjadi marah. Siapa orang yang berani, yang nekat sekali, berbuat seperti ini? Begitu pula Pak Henry, dan semua orang di situ menjadi tak terima sekali. Iwan pun dibawa ke rumah sakit karena kondisinya kritis. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.